dunia dongeng itu saat memiliki metode tersendiri, cara tersendiri dalam menyampaikan cerita. Makanya kita ini sebagai pendongeng belajar bagaimana kesukaan anak-anak. Kan poinnya gini Kecan, kita juga pernah jadi anak-anak. Iya betul. Jadi kita tahu dong apa yang kita inginkan, gitu kan sebagai anak-anak. Iya ke, udah diam. Iya ke gantian. Yang diwawancarin Kak Danang. Iya gantian. Jangan berantem. Nah, saya mempelajari saat bagaimana ice breaking, bagaimana nyanyi-nyanyian anak-anak, bagaimana games buat anak-anak. Akhirnya mereka jadi teratur lagi, Sat. Tapi poinnya gini, Sat. Walaupun anak-anak lari-larian, dia loncat-loncatan, tiduran, sebenarnya mereka juga memperhatikan. Karena anak-anak itu nggak bisa disamaratakan. Ada yang memang dia ketika belajar maunya dengan gaya, dengan duduk, tidur. Ada yang dia teratur. Jadi jangan disamaratakan. Dan insya Allah mereka juga akan mendengar tetap. Poinnya itu, kita harus tahu bahwa mereka belajar juga dengan berbagai macam cara mereka. Yang penting mereka dapat dengan pelajarannya, mereka suka dengan cara mereka. Berarti mereka ikut acara ada yang dibawa pulang gitu tadi. Betul. Karena cerita itu saat ketika mereka suka, ya tersimpannya bukan di hati tapi di alam bawah sadar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menghadiri acara santunan yatim tahrib Ramadan menjelang Ramadan bersama Kak Odi dan Kak Danang. Ada boneka juga nih. Iya Kak. Ini Odi, ini Kak Danang. Ini Ustadz. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Semenjak kapan nih berdakwah melalui boneka ini kayaknya? Alhamdulillah teman-teman semua, salam kenal. Saya Kak Danang, tinggalnya di Pisangan Baru, dan alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan untuk berdakwah keliling Indonesia. Alhamdulillah. Kita mulai itu tahun 2007, Ustaz. 2007. Ya, dari 2007 sampai hari ini. Dan alhamdulillah sudah hampir 11.000 sekolah datang saya. Oh gitu. Se-Indonesia. Berarti udah bersahabat lama dengan Odi? Sangat Kakak, Ustaz. Nah, ini adalah salah satu metode berdakwah ke anak-anak. Jadi Ustadz, gini Ustadz, yang jadi kendala sekarang kan anak-anak ini lebih ke HP. Betul. Nah, bagaimana kadang-kadang kita mendidik anak-anak tuh jangan ke HP mulu, kita mendidik anak untuk baca Al-Quran, ke masjid, sholat atau apa, jadi nggak HP mulu. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya, teman-teman semua, jadi dakwah itu salah satu metodenya dengan bercerita. Karena Al-Quran itu mengandung cerita, kisah, baik yang pernah terjadi, belum terjadi, akan terjadi. Nah, dan itu disampaikan kepada umat Islam. Audiensnya ada anak-anak, remaja, orang tua, dan dengan cerita itu lebih mudah dimengerti. Nah, itu bagian dari dakwah Rasulullah, metodenya bercerita. Dan memang dunia pendidikan itu metode terbaik untuk mengajar, mendidik itu dengan bercerita. Salah satunya. Yang pertama dengan alat teknologi. Kenapa alat teknologi itu yang pertama? Secara visual, secara audio mereka canggih. Anak-anak suka banget lihat HP. Karena memang belajar mereka dengan visual dan audio. Nah, makanya kita sebagai pendakwah buat mereka, kita juga harus memanfaatkan yang udah Allah berikan saat. Apa kadang mulut. Secara audio ini yang kita punya. Tinggal kita maksimalkan saat dengan karakter suara seperti ayam, gajah. Anak-anak suka saat audio. Mereka kagum. Bisa ya. Nah, itu yang lebih HP kan? Iya, betul. Audio. Lalu apalagi yang Allah berikan pada diri kita saat tubuh, gestur, visual. Makanya kalau bisa bercerita kepada mereka secara visual tubuh kita manfaatkan.
gaya pesawat terbang, gaya burung, gaya Jadi gajah. peragaan tubuh juga perlu. Harus, itu kan visual, Sat. Iya, betul. Tadi kan anak-anak belajar dengan visual dan audio. Ini keren banget, macet. Ini komplit. Audio visualnya mantap. Mereka suka, makanya tadi saya bilang, alat teknologi itu metode pendidikan pertama buat anak-anak, buat manusia. Kedua, dengan bercerita, Sat. Karena di dalam cerita itu tadi kita keluarkan audio kita keluarkan visual kita, sama dengan HP, makanya mereka tertarik. Nah itu Sat. Nah gini Sat, ini kan Ustadz yang kita hadapi ini anak-anak Sat. Betul. Oke, lain dengan orang tua yang pengen ngaji, ya udah duduk dengerin gitu. Ya. Nah ini kan anak-anak kadang lari sono, lari Betul. sini. Nah itu lebih sulit Sat. Betul, mengaturnya sangat. gitu loh. Sangat. Kadang-kadang kita ngobrol. Bagaimana saya tadi ngelihat Kak Danang bercerita, anak-anak tuh concern sampai Kak Danang ikut bergerak, anak-anak ikut bergerak. ya? Itu harus pasti ada konsepnya, Sat. Betul. Gimana ya? Jadi dunia dongeng itu Sat memiliki metode tersendiri, cara tersendiri dalam menyampaikan cerita. Makanya kita ini sebagai pendongeng belajar bagaimana kesukaan anak-anak. Kan poinnya gini Kecat, kita juga pernah jadi anak-anak. Ya betul. Jadi kita tahu dong apa yang kita inginkan, gitu kan sebagai anak-anak. Iya ke, udah diam. Iya ke gantian. Yang diwawancarin Kak Danang. Iya gantian. Jangan berantem. Nah, saya mempelajari Sat, bagaimana ice breaking, bagaimana nyanyi-nyanyian anak-anak, bagaimana games buat anak-anak. Akhirnya mereka jadi teratur lagi Sat. Ya. Tapi poinnya gini Sat, walaupun anak-anak lari-larian, dia loncat-loncatan, tiduran, sebenarnya mereka juga memperhatikan. Karena anak-anak itu nggak bisa disamaratakan. Ya. Ada yang memang dia ketika belajar maunya dengan gaya, dengan duduk, tidur. Ada yang dia teratur. Jadi jangan disamaratakan. Ya. Dan insya Allah mereka juga akan mendengar tetap. Poinnya itu. Kita harus tahu bahwa mereka belajar juga dengan berbagai macam cara mereka. Yang penting mereka dapat dengan pelajarannya, mereka suka dengan cara mereka. Berarti mereka ikut acara, ada yang dibawa pulang gitu tadi. Betul. Karena cerita itu Sat, ketika mereka suka, ya tersimpannya bukan di hati tapi di alam bawah sadar. Karena mereka happy. Nah, alam bawah sadar itu yang menyimpan. Jadi suatu saat mereka akan ingat lagi dengan cerita itu. Ustaz pernah nggak ingat dengan cerita yang disampaikan sama guru atau orang tua? Oh pernah dulu. Waktu kita SD itu kan cerita-cerita Nabi gitu. Betul. Jadi kan terkadang, untuk sekarang ini kan yang metode kayak Kak Danang sendiri kan selainnya langka gitu. Nggak apa-apa Sat, ini anak-anak. Jadi langka gitu, metodenya langka. Nah sekarang kan dengan adanya metode seperti ini kan jadi orang ini, jadi orang tua jadi menitipkan anak-anaknya di TPA untuk ngaji, nggak HP melulu gitu. Betul. Nah yang jadi masalah sekarang balik lagi ke orang tua. Terkadang tuh orang tua kalau udah ditaruh HP, dia yang penting anaknya diam, nggak nangis, nggak repot, nggak rewel gitu. Jadi kan terkadang kadang-kadang orang tua tuh nggak aware ke anaknya mau apa sih gitu. Ya. Lagi menurut kadang gimana Kak? Ya, ini yang salah satu keresahan saya Sat. Sama dengan keresahan Ustaz. Banyak orang tua yang ngaduin gurunya ke polisi. Nah, jadi nyambung Sat? Iya betul. Ya, kenapa? Satu faktornya. Orang tua di negeri Indonesia khususnya, ini buat teman-teman guru, buat teman-teman yayasan pendidikan. Iya betul. Ya, usahakan buatlah kegiatan parenting. Edukasi dulu orang tuanya Sat. Gitu. Dengan Jadi parenting parenting keluarga gitu. iya lah. Ketika dia dapat input, dia paham apa yang harus dia kerjakan buat anaknya. Tapi kalau orang tua nggak pernah diadakan kegiatan parenting, nggak pernah ikut kegiatan parenting, bagaimana mereka mau paham tentang pendidikan? Makanya akhirnya yang terjadi, ya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ketua yayasan pendidikan, yang terjadi apa? Guru dilaporin sama orang tua. Nah itu yang lebih berbahaya. Bahaya. Jadi ketika kita bercerita dulu. Waktu pas kita nggak ngerjain PR suka dihukum. Ditambahin sama orang tua. Malah kita diomelin. Ditambahin. Kamu nggak ngerjain PR, disetrap. Tapi sekarang kebalik, gurunya yang dituntut. Itu. Nah. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan parenting Sat. Sangat jarang Sat. Yuk teman-teman kaum muslimin ya, masjid kayak ngadakan parenting buat orang tua. Iya betul. Orang tua gitu biar dapat input tentang pendidikan anak. Biar mereka paham bagaimana mendidik anak. Di rumah aja mereka susah didik anak mereka dengan kekerasan, dengan kalimat kasar, dengan cubitan, pukulan.
Tapi ketika guru tegas sedikit, orang tua marah, itu salah banget. Yuk, kita belajar bareng-barang. Saya juga orang tua. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi boleh? Ya, boleh. Jadi satu pertanyaan Sebentar. lagi. Kita belajar bareng-barang dengan parenting. Aduh. Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin masih ganjal di hati saya nih. Jadi ada juga kita harus mengedukasikan pengurus masjid nih. Kalau Darun Najah ini udah bagus kalau saya bilang. Alhamdulillah. Anak-anaknya dikumpulin untuk cinta masjid. Allah. Nah sekarang ada gini yang jadi ganjelan saya tuh kadang-kadang anak-anak sholatnya wajar lah anak-anak pada berisik gitu ya gitu. Jadi anak-anak yang nggak mau sholat pulang gitu. Jadi kan anaknya jadi ngerasa sakit hati. Iya. Terus tiba-tiba dia nggak mau sholat lagi karena mereka sakit hati gitu Ustaz. Jadi harus yang kita edukasi ke pengurus masjid itu gimana Ustaz? Nah, memang itu udah ranahnya Ustadz nih memberikan penjelasan bagaimana Rasulullah dulu Hasan Hussein ketika Rasulullah sholat digelendotin, dinaikin kuda-kudaan gitu kan, lari-larian dia, itulah anak-anak. Ya, dan memang pengurus masjid ini harus diberikan edukasi. Nah, iya. Bagaimana kisah itu? Bagaimana Rasulullah tidak marah, tidak menghardik, tidak emosional. Anak-anak itu memang seperti itu. Bapak, ibu gitu kan, kita dulu seperti itu. Kita dulu merasa anak-anak. Betul, kita pernah usil, kita pernah lari-larian di masjid. Ya, kalau kita dihardik sama pengurus masjid pasti sakit hati kita ketika kita kecil. Nah, jangan terulang. Makanya gini, ini harus ada kerjasama antara orang tua, antara pengurus, masjid, ya, antar guru-guru mungkin di TPA itu. Siap. Jadi tetap dibikin peraturan buat mereka, anak-anak itu dipegang sama guru-gurunya di belakang atau sama orang tuanya gitu kan. Ketika ada yang nakal, ya tadi tidak usah emosi. Saya sholat di masjid namanya Nurul Iman. Itu anak-anaknya luar biasa ramainya. Tapi sampai hari ini itu masjid ramai terus. Iya. Orang tuanya nggak ada yang marah, nggak ada yang emosi. Makanya. Mereka paham banget bahwa itulah anak-anak. Itulah anak Biasa. Karena kita juga merasa jadi anak-anak juga. Itu di Pisangan Baru, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjidnya paham, jamaahnya juga paham. Gitu. Kadang-kadang kan ada yang orang tua yang nggak ngerti, pengurus masjid yang ngerti. Jadi dengan video ini mungkin nanti kita edukasi ke pengurus masjid, orang tua murid, orang tua semuanya. Jadi dan juga sampaikan edukasi anak-anaknya. Nah, betul. Disampaikan juga anak-anaknya, Ustaz. Nah, gitu kan. Sholat jangan larian kan enak menurut gitu kan. Itu yang agak sulit emang itu. Tapi kadang-kadang jangan usah lah, itu yang salah. Nah, tapi itu kadang-kadang membuat anak-anak jadi trauma. Trauma jadi dia nggak mau ke masjid lagi gitu. Betul. Nah, kayak gitu Ustaz. Saya terima kasih. Sama-sama Ustaz. Ustaz boleh dukungan kita channelnya tadi kan channel satu lagi. Jadi ini channel yang khusus dakwah saya, Lentera Dakwah boleh di itu. Teman-teman ya, cara dakwah itu berbagai macam cara. Salah satunya dengan video ini, YouTube ini. Yuk kita ramaikan dakwah kaum muslimin. Ini nama YouTube-nya adalah Lentera Dakwah. Yuk jangan lupa di subscribe dan like, komen. Tuh lonceng. Terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman. Nanti kembali lagi dalam acara kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di